video kali ini saya akan membahas tugas minggu lalu mengenai menggambar kurva atau menggambar grafik dari suatu fungsi. Saya akan bahas yang pertama adalah ini. Kalian minggu lalu sudah menggambarnya, udah banyak yang betul dalam menggambar kurvanya. Namun yang perlu saya soroti di sini adalah ada pertanyaan mengenai kesimpulan apa yang kalian dapat gitu kan ya, di antara melihat 3 kurva berikut ya kan. Nah, yang hijau ini adalah kurva Y sama dengan 3 pangkat X atau grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Yang biru grafik fungsi dari Y sama dengan 3 pangkat X min 1, dan yang merah adalah grafik fungsi dari Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Nah, perbedaannya coba kalian lihat di sini. Jarak antar kurva, jarak X-nya antar kurva gitu kan ya, tapi dengan nilai Y yang sama. Misalkan ini nilai Y-nya 3 gitu kan ya, ini juga 3, berarti di nilai Y yang sama 3 tapi X-nya itu berbeda. Kalau yang merah ketika Y-nya 3, X-nya itu 0. Kalau yang ya kan, X-nya 3, yang merah X-nya 3, Y-nya 3, X-nya 0. Kalau yang hijau Y-nya 3, X-nya 1. Ini kalau yang biru Y-nya 3, X-nya 2 gitu kan ya. Nah, dari sini terlihat bahwa jaraknya dari antar mereka itu adalah 1. Nah, kalau kita lihat, kita acuannya, misalkan acuannya adalah yang hijau ke biru, berarti hijau ini hampir sama nggak sih sebenarnya nilainya hampir sama ya, 1 kan, ada di sini nilainya sama 3 gitu kan, dia juga punya 3, ketika Y-nya 4 dia juga punya gitu kan ya, hampir sama nilainya, bentuknya hampir sama juga, hanya saja dia bergeser ke kanan sejauh 1 kalau ke biru ya. Kalau ke merah dia bergeser ke kiri sejauh 1 juga. Berarti yang ngebedainnya itu, berarti kesimpulannya ketika ada di sini min 1 gitu kan ya, maka kurva awal 3 pangkat X nya itu bakal bergeser ke kanan sejauh 1 kalau dia jadi 3 pangkat X min 1. Kalau dia di sini plus 1, maka dia akan bergeser ke kiri sejauh 1. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, nah, ada Y sama dengan 3 pangkat X, ada Y sama dengan 3 pangkat setengah X, dan ada Y sama dengan 3 pangkat 2X. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah landai dan curamnya gitu kan ya, landai dan curamnya gitu kan ya. Jarak, kalau dia 3 pangkat setengah X dia lebih landai, kalau 3 pangkat 2 X dia lebih curam gitu kan ya. Ya, selanjutnya kalau fungsinya Y sama dengan 3X tambah 2, 3 pangkat X tambah 2, yang ini Y sama dengan 3 pangkat X, ini Y sama dengan 3 pangkat X dikurang 2 gitu kan ya, dikurang 2. Nah, bedanya apa? Kalau tadi pangkat, masih pangkatnya yang dikurang, kalau ini tuh 3 pangkat X nya yang dikurang atau ditambah gitu kan ya. Kalau tadi kan hanya pangkatnya saja gitu. Nah, ini dilihatnya dari mana? Ini sama kebalikannya ya, ini jaraknya 2, nilainya kan hampir sama aja. Artinya kalau ada ditambah 2 ini berarti dia geser ke atas gitu kan ya, plus gitu kan, berarti ini geser
ke atas. Dari mana? Dari Y sama dengan 3 geser ke atas dari Y sama dengan 3 pangkat X. Sejauh berapa? Sejauh 2. Itu kan ya. Kalau yang bawah Y sama dengan 3 pangkat X min 2, berarti min 2 ini juga geser juga, geser ke bawah gitu kan ya. Ini geser ke bawah, yang ini kan geser ke atas. Kalau plus 2 geser ke atas, kalau min 2 geser ke bawah. Sejauh apa? Sejauh nilainya 2. Sejauh nilainya yaitu 2. Siapa yang bergeser? Ya, fungsi awalnya itu apa? 3 pangkat X. Itu mungkin pembahasannya atau kesimpulannya. Boleh menggunakan kalimat sendiri. Oke, sekarang aplikasi fungsi trigonometri, yaitu ada pertumbuhan, ada peluruhan. Nah, misalkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 adalah sebanyak 250 juta jiwa. Ini kita misalkan adalah jumlah awalnya, atau saya tulisnya MO, jumlah mula-mula, jumlah awal gitu kan ya. Jumlah mula-mula atau jumlah awal, MO-nya itu sama dengan 250 juta. Para ahli memperkirakan jumlahnya akan berlipat ganda dalam 40 tahun yang akan datang. Misalkan ini adalah B, B-nya apa? Berlipat ganda dalam 40 tahun, berarti 2 tapi dalam 40 tahun ya. 2 per 40 tahun. Jika pertumbuhan penduduk terus meningkat dengan angka pertumbuhan yang sama, maka berapakah jumlah penduduk Indonesia pada 15 tahun yang akan datang? Berarti ketika T-nya sama dengan ketika 15 tahun yang akan datang. Sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, oke, ini ya. MO-nya jumlah awal, B-nya itu adalah tadi ya 2 per 40. Nah, kan ini tuh contoh eksponensial. Kenapa eksponensial? Berarti kan di sini kalau saya kalau 40 tahun yang akan datang, berarti kan di sini 250 juta dikali 2 gitu kan ya. Kalau 40 tahun yang akan datang lagi berarti 2092 gitu kan ya. Berarti di sini apa? Yang mana yang dikalinya? Yang ini kan yang jadinya berarti 250 juta gitu kan ya. Dikali 2, ini yang kita punya. Yang sebelumnya dikali 2 lagi. Berarti sama aja 250 juta dikali 2 pangkat 2. Itu kalau 40 tahun yang akan datang gitu kan ya. Berarti jadi 80 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kalau setahun yang akan datang aja, berapa kalau setahun yang akan datang? Lihat ini, dia kan jadi pangkat ya per 40 tahun. Berarti kalau cuma setahun jadi gimana? Ya udah, 1 bagian dari 40, berarti jadi 250 juta gitu kan ya. Juta dikali 2 pangkat 1 per 40. Karena belum nyampe 40, jadi 1 per 4 nya doang, 1 per 40 doang. Kalau yang 2014 250 juta kali 1 kali 2 pangkat 2 per 40. Maka kalau pertanyaannya 15 tahun yang akan datang, maka anggap aja di sini M15 sama dengan 250 juta dikali 2 pangkat 15 per 40. Tinggal kalikan deh. Oke, selanjutnya nah, itu ya. Contoh yang satu lagi, yang tadi 50 tahun yang akan datang, kalian silakan kerjakan sendiri. Gampang, tinggal 50 per ini ya, 50 per 40 ya.
Oke, selanjutnya contoh yang lain. Arfian menabung di sebuah bank sebesar 1 juta. Nah, anggapan 1 juta itu seperti yang tadi, seperti MO. Arfian menabung di sebuah bank sebesar 1 juta dengan bunga majemuk 10% setahun per tahun, 10% per setahun. Berapa besar tabungan Arfian pada tahun ke-10 dengan asumsi tidak mengambil uang selama penyimpanan? Berarti 1 jutanya itu sebagai MO atau uang mula-mula gitu kan ya. Terus bunganya itu adalah 10% per tahun. T-nya itu adalah tahun. Ingat ya, ini T sama B itu harus sama. Kalau dia tahun, ini juga tahun. Kalau bulan juga bulan gitu ya. T-nya adalah yang ditanya 10 tahun. Maka M10 sama dengan berapa gitu kan ya. Nah, kalau misalkan saya punya uang 1 juta gitu kan ya, 1 tahun ke depannya, 1 tahun yang akan datang, 1 juta ini berubah jadi 1 juta ditambah bunganya. Bunga dari 1 juta berarti 1 juta tambah bunga 10% dari 1 juta berapa tuh? 10% 0,1, 100.000 ya. 100.000 berarti jadinya uangnya adalah 1.100.000 gitu kan ya. Nah, sekarang 1 tahun lagi, berarti ini tahun kedua ya. Tahun kedua 2 tahun. Ketika 2 tahun berarti di sini 1.100.000 uang yang sebelumnya ditambah bunga yang baru. Bunga yang baru itu berarti 10% dari 1.100.000. Maka Rp110.000 ya, berarti 1.100.000 ditambah 110.000 gitu kan ya. Ini bunganya kan selalu aja terus seperti itu. Artinya apa? Dia bertambahnya itu sesuai ini. Maka jadi kita bisa merumuskan suatu rumus MO dikali 1 ditambah bunga, pangkatnya berapa? Pangkat T. Kenapa 1 tambah bunga? Karena dia bertambah lagi gitu kan ya, bertambah dari sebelumnya. Namanya ya uang tabungannya kan berarti bertambah dengan bunganya, bertambah dengan bunganya gitu. Bertambahnya dengan uang yang sebelumnya gitu, setahun sebelumnya. Berarti di sini kalau kita mau mencari M10 tinggal MO nya itu berarti 1 juta gitu kan ya, dikali 1 ditambah 10%, 10 per 100 dikali pangkatnya T nya berarti 10. Itu sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 10. Jadi 1 juta dikali 1,1 pangkat 10. Ini 1,1 pangkat 10 nya kalian pangkatin dulu baru kali 1 juta. Itu ya. Jadi kalian pangkatin dulu baru kamu kali dengan 1 juta. Dua 2,59 ya, berarti 1 juta dikali 2,59 tinggal 1 juta. Nah, berarti di sini jadinya 2 juta
593.742, masih ada komanya, 4601. Inilah uang tabungan yang dimiliki Arfian. Nah, bagaimana dengan peluruhan? Ini peluruhan ya. Nah, peluruhan itu kalau tadi pertumbuhan itu dia nambah, berarti makin lama dia makin nambah. Kalau peluruhan berarti makin lama dia makin menyusut atau berkurang. Misalkan kadar radioaktif 1 gram Ra226 meluruh ya, ini meluruh secara eksponensial dengan laju peluruhan 25%. Ini meluruh setiap jam. Berapa berat yang tersisa dari zat tersebut setelah 5 jam? Berarti di sini mula-mula atau berat mula-mula itu adalah 1 gram. Laju peluruhan berarti B-nya ya. B-nya berapa? 25% per jam. Yang ditanya adalah berat ketika 5 jam. Berat ketika 5 jam atau T-nya juga 5 jam. Nah, ini karena yang dimintanya itu gini ya, karena kan yang meluruhnya itu kan 25%, yang sisanya berapa? Berarti yang hilangnya kan 25%, berarti yang sisanya itu berapa? Yang sisanya itu kita boleh tulisnya ini B biasa, B peluruhan ya. Misalkan saya tulisnya B0 atau B1. B1 itu berarti 1 kurang 25%. Kenapa? Ini tuh zat yang tersisanya gitu kan ya. Kalau yang hilangnya 25, berarti yang sisanya berapa? Kalau dari 1, 25 yang hilang berarti 75% itu masih tersisa. Maka di sini M5 jamnya itu boleh kita rumuskan dengan MO dikali B1 pangkat T, atau boleh ditulis MO 1 kurang B pangkat T. Ingat ya, B1 nya itu berarti yang masih sisanya, yang tersisanya. Kalau B nya aja itu yang sudah terluruh atau sudah terbuang gitu ya gitu. Maka kalau kita mau mencari M5, P nya 5 gitu kan ya, 1 gram dikali 1 kurang 25, boleh langsung pangkat P nya 5 atau 25% ya ini. Berarti jadi 1 dikali 75%, atau ditulisnya 75/100, boleh langsung pangkat 5. Nah, sini boleh kalian silahkan hitung. Begitu. Itu contoh pertumbuhan dan peluruhan.